Dalam 2 hari ini saya ditelepon oleh teman-teman Kristuber. Mereka menanyakan mengenai Abi Saifuddin strike para Kristuber. Saya memberikan jawaban, Bapak Ibu. Kita diam saja dulu. Kita tidak tahu apa yang terjadi. Yang jelas bukan saja teman-teman yang kena strike. Saya juga kena strike, Bapak Ibu, dari Abi Saifuddin Ibrahim. Malah video yang di-strike oleh adminnya Abi itu video kolaborasi saya dengan Abi Saifuddin, di mana di saat saya bersama dengan Abi lagi makan siang, lalu Abi videokan dan video itu diupload di channel Abi dan besoknya saya upload di channel saya. Nah, video itu juga kena strike. Haleluya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketemu lagi dengan saya Evangelis Avraham Effendi Usman. Bagaimana kabar kita semua? Haleluya. Saya selalu berdoa kepada Tuhan untuk para subscriber, pencinta channel Injil Kabar Baik Habaget, agar selalu dalam lindungan Tuhan. Apapun yang saudara lakukan dan kerjakan pasti dibuat oleh Tuhan berhasil. Sehingga dengan keberhasilan itu, Bapak Ibu, kita bisa melakukan banyak hal. Kita bisa ikut ambil andil di ladang pelayanan, bisa ikut ambil bagian di ladang pelayanan, khususnya misi penginjilan ke pedalaman. Karena banyak sekali guru-guru palsu bergentayangan, berkeliaran, dan masuk ke pelosok-pelosok di mana kantong-kantong Kristen. Ke situ mereka masuk untuk mengelabui, untuk memberikan pengajaran sesat kepada pemuda-pemudi Kristen, Bapak Ibu. Maka dari itu, kita yang sudah diberikan kelimpahan oleh Tuhan, tidak salahnya kita ikut ambil bagian di ladang pelayanan. Nah, pada kesempatan kali ini, Bapak Ibu, saya mengajak saudara untuk berpikir secara jernih, berpikir secara akal pikiran yang sehat, dan tempatkan hati dan pikiran saudara di tempat yang netral, sehingga kita bisa menemukan kebenaran. Karena hanya dengan kebenaran kita dimerdekakan. Nah, banyak sekali Bapak Ibu masuk WA kepada saya. Dalam 2 hari ini saya ditelepon oleh teman-teman Kristuber. Mereka menanyakan mengenai Abi Saifuddin strike para Kristuber. Saya memberikan jawaban, Bapak Ibu. Kita diam saja dulu. Kita tidak tahu apa yang terjadi. Yang jelas bukan saja teman-teman yang kena strike, malah saya juga kena strike, Bapak Ibu, dari Abi Saifuddin Ibrahim. Malah video yang di-strike oleh adminnya Abi itu video kolaborasi saya dengan Abi Saifuddin, di mana di saat saya bersama dengan Abi lagi makan siang, lalu Abi videokan dan video itu diupload di channel Abi dan besoknya saya upload di channel saya. Nah, video itu juga kena strike. Maka saya berkata kepada teman-teman, kita harus berdiam diri, kita berdoa supaya ini cepat diselesaikan. Karena sangat disayangkan ada beberapa channel yang sudah susah payah dibangun selama ini sehingga bisa hilang. Kita percaya, Bapak Ibu, pasti ada jalan keluar. Nah, pada kali ini saya membahas mengenai Muhammad menambah istrinya. Istri keempat Habsyah, putri Umar. Nah, Umar ini salah satu sahabat Nabi Muhammad. Sahabat Nabi Muhammad itu ada 4. Umar ini adalah salah satu sahabatnya. Pada waktu itu Muhammad mengambil istri keempat, namanya Habsyah, putri Umar. Terjadilah persaingan antara Habsyah dan Aisyah, tetapi Aisyah berhasil mempertahankan keunggulannya. Tidak ada satupun dari hasil perkawinan Nabi Muhammad Nabi Muhammad di Madinah melahirkan seorang pewaris laki-laki. Hanya kemudian melalui putrinya yang terbungsu, Fatimah, garis keturunannya dikekalkan sewaktu Fatimah berumur 17 tahun. Dia dikawinkan kepada Ali, teman dan saudara sepupu Muhammad, yang pada waktu itu berusia 25 tahun. Dalam waktu 12 bulan atau dalam waktu 1 tahun,
dia melahirkan Hasan dan setahun kemudian melahirkan Husain. Istri kelima Muhammad, Zainab, bekas istri anak angkatnya Muhammad. Pada suatu hari Muhammad pergi berkunjung ke rumah anak angkatnya Zaid, tetapi Zaid tidak ada di rumah. Secara kebetulan Muhammad melihat istri Zaid, namanya Zainab, tidak berkerudung. Tergiur oleh kecantikannya, lalu Muhammad berteriak, "Pujian adalah milik Tuhan yang menggerakkan hati laki-laki sama seperti kehendaknya." Kata-kata ini terdengar dengan jelas oleh Zainab yang merasa bangga sekali. Dia merasa bangga sekali karena telah menaklukkan hati Muhammad. Menceritakan peristiwa itu kepada suaminya. Dengan segera Zaid pergi kepada Muhammad dan menawarkan perceraian istrinya untuk dikawinkan dengan Muhammad. Mula-mula Bapak Ibu, Muhammad menolak sebab hal itu adalah sesuatu yang tidak pernah terjadi, mengawini istri anak angkat yang diceraikan. Tetapi Zaid meneruskan usulannya. Akhirnya apa yang terjadi Bapak Ibu? Muhammad memutuskan mengambil Zainab yang adalah istri anak angkatnya yang bernama Zaid. Duduk dekat Aisyah, dia menyatakan memperoleh wahyu dari Allah sambil telah mempersatukan Zainab dengan saya dalam perkawinan. Zainab sangat bergembira dan menyerahkan segala perhiasan yang dimilikinya kepada pesuruh yang menyampaikan perkataan Muhammad. Kejadian ini menunjukkan dengan jelas bahwa pandangan tradisional yang mengatakan perkawinan Muhammad bertujuan politik atau untuk memelihara janda-janda sama sekali sebenarnya tidak benar. Nah, perkawinannya ini menyebabkan satu kontroversi yang sangat luar biasa pada zaman itu Bapak Ibu. Bahkan sampai sekarang masih terjadi kontroversi sebenarnya. Jadi untuk menyelamatkan nama baiknya, Muhammad mencarikan jalan keluar. Muhammad mencarikan jalan untuk membenarkan perbuatannya dengan menyatakan bahwa perkawinan itu dilakukan atas perintah Allah. Di mana tertulis Bang Effendi Usman dalam Al-Quran surat Al-Ahzab. Nah, di situ dikatakan Bapak Ibu, maka tatkala Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap istrinya, dalam kurung menceraikannya, kami kawinkan kamu dengan dia supaya tidak ada keberatan bagi orang mukmin untuk mengawini istri-istri anak-anak angkat mereka apabila anak-anak angkat itu telah menyelesaikan keperluannya daripada istrinya, dan adalah ketetapan Allah itu pasti terjadi. Zainab menyombongkan diri sebagai satu-satunya istri Muhammad yang telah dipersatukan Allah dalam perkawinan ini Bapak Ibu. Surat yang sama 33 ayat 50 membenarkan bahwa Muhammad mengawini dari 4 istri. Hai Nabi, sesungguhnya kami telah menghalalkan bagimu istri-istrimu yang telah kamu berikan mas kawinnya dan hamba sahaya yang kamu miliki, yang termasuk apa yang kamu peroleh dalam peperangan yang dikaruniakan Allah untukmu. Dan demikian pula anak-anak perempuan yang percaya, dia menyerahkan dirinya kepada Nabi dan Nabi mau mengawininya sebagai penghususan bagimu, bukan untuk semua orang mukmin. Dalam ayat 59 surat yang sama, peraturan-peraturan telah dibuat untuk mengasingkan wanita, terutama dalam hal ini istri-istri Muhammad. Mereka tidak boleh diajak bicara jika mereka tidak berada di belakang tirai. Jika dikatakan bahwa Allah melarang mereka untuk kawin lagi setelah Muhammad mati, mereka benar-benar tawanan di rumah-rumah Muhammad. Nah, jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, silahkan simpulkan sendiri apa yang sudah saya sharekan pada kesempatan kali ini. Nah, bagi teman-teman yang kena strike daripada Abi Saifuddin Ibrahim, kita cooling down, kita tidak perlu berkoar-koar berbagai macam hal. Kita percaya ini pasti ada jalan keluar. Kita berdoa supaya Abi Saifuddin Ibrahim selalu dalam lindungan Tuhan. Apapun yang dilakukan, apapun yang dikerjakan, dibuat oleh Tuhan berhasil, khususnya dalam misi penginjilan. Terima kasih. Shalom alaikum bismillahirrahmanirrahim. Salam Aki.
Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapa Yahweh, Bishem Adonai Yesus Hamasiah Ruach Kudus memberkati kita semua. Haleluya. Amin.